seseorang laki-laki haram bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Ini banyak banget nih kejadian nih Ramadan, tapi apalagi Lebaran. Baru selesai Ramadan, Lebaran bikin dosa. Salaman, sama misanan, sama istrinya paman. Dipikir semuanya mahram, dipikir semuanya boleh, padahal nggak mahram. Nanti akan dibahas siapa saja yang mahram. Jadi itu 4 konsekuensi dari al-muharramat yang ala ta'bid. Konsekuensinya 4 tadi. Nah, al-muharramat ala ta'bid, siapa saja yang mahram selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi amma ba'd. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila sahibul kitab Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah subhanahu wa ta'ala yataghashahu birrahmah wal maghfirah yadkhilhu al-jannah birahmatihi wa jami' fuqaha fi ad-din. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai di mana kita? Muharramat ya. Ya, kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya yang boleh dinikahkan itu syaratnya dia bukan termasuk mahram, bukan termasuk mahram atau muharramat. Itu udah bahas tuh. Nah sekarang siapa saja itu muharramat, akan dibahas di pembahasan saat ini insyaallah. Nah, mana itu? Nah, al-muharramat. Nah, wahid minkum ya gerak. Ada yang baca coba siapa itu? Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafizahullah taala Rahimahullah. Qala Sudah meninggal. rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramatu 'ala ta'bidi. Al-muharramatu 'ala ta'bidi thamaniyata asyarata sab'un wa madhkuratun fi qawlihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa sab'un minar radha'i wa hiya al-um wal bintu wal ukhtu wal ammatu wal khalatu wal bintu akhi wa bintul ukhti minar radha' wa arba'un minal musaharati wa hunna ummu zaujah wa bintu zaujah idza dakhala al-bi'um wa zaujatul ab wa zaujatul ibn. Al-muharramatu bil jam'i. Al-muharramatu bil jam'i kullu murata'atain wa bainahuma nasabun aw rada'un aw furidat ihdahuma dzakaran ma'a kaunil ukhra unsa haruma tanakahuhuma kal ukhtain wa kal imra'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha wa man tazawwaja imra'atan haruma alaihi nikahu nahwi ukhtiha hatta tabina minhu al-aula ka anta al-ula ka anta muta an yutalliqaha talaqan ba'inan aw raji'an aw raj'iyan wa tanqidi iddatuha binisbati lit-talaqi ar-raj'i. Baik. Kita melanjutkan pembahasan ya, sebelumnya sudah dibahas di antara syarat suami supaya sah menikah dengan seorang perempuan
perempuan tersebut bukan termasuk minal muharramat, bukan termasuk perempuan yang diharamkan atasnya, bukan mahramnya dia. Bahasa gampangnya begitu, bukan mahramnya dia. Sebab kalau perempuan tersebut mahramnya dia, ada konsekuensi hukum. Di antara konsekuensi hukumnya tidak boleh dinikahi. Nah, kalau nikah sama mahram, ya nikah sedarah namanya, haram hukumnya. Ya, jadi maka untuk mengetahui itu kita mesti tahu siapa aja mahram. Kan nggak boleh nikah sama mahram. Pertanyaannya mahram itu siapa saja yang nggak bisa dinikahin? Bukan cuma nggak bisa nikahin, penting nanti karena berkaitan dengan aurat antara seorang laki-laki dengan perempuan yang mahram, auratnya ma baina surrah war rukbah. Dia boleh ngelihat rambutnya kalau perempuan yang mahram. Antara laki-laki dengan perempuan yang mahram, ya nggak batal wudu, la yantaqid wudu, nggak batal wudu. Maka penting mengetahui siapa saja mahram, karena satu berkaitan dengan keabsahan pernikahan, dua berkaitan dengan batasan aurat, tiga berkaitan dengan batal atau tidaknya wudu, dan yang keempat berkaitan dengan siapa yang boleh disentuh, siapa yang nggak boleh disentuh. Nah, karena seseorang laki-laki haram bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Ini banyak banget nih kejadian nih, tapi apalagi Lebaran, baru selesai Ramadan, Lebaran bikin dosa, salaman, sama misanan, sama istrinya paman. Nah, dipikir semuanya mahram, dipikir semuanya boleh, padahal nggak mahram. Nanti akan dibahas siapa saja yang mahram. Jadi itu 4 konsekuensi dari al-muharramat yang ala ta'bid. Konsekuensinya 4 tadi. Nah, al-muharramat ala ta'bid, siapa saja yang mahram selama-lamanya. Itu ada tsamaniyata asyar, ada 18. Ada 18 bagi laki-laki ya. Ini kita ngelihat dari jalur laki-laki ke perempuan. Nah, perempuan yang mahram bagi laki-laki siapa saja, ada 18 bagi si laki-laki tersebut. Nah, dia asbabut tahrimnya ada 3. Asbabut tahrim ada 3. Sebab seseorang menjadi mahram itu ada 3. Nah, yang pertama al-qarabah, karena faktor kekerabatan. Kekerabatan, gara-gara qarabah jadi mahram. Siapa saja yang mahram gara-gara kekerabatan nanti akan disebutkan ada 7. Yang kedua ar-radha, mahram karena sebab radha, nyusu, dengan syarat-syarat yang akan nanti disebutkan di bab radha. Anak susuan, saudara susuan dan lain sebagainya itu adalah mahram. Nah, kemudian yang ketiga wal musaharah, sebab mahram yang ketiga adalah musaharah karena sebab adanya pernikahan. Nah, gara-gara ada pernikahan laki dengan perempuan sehingga ada mahram-mahram baru, yang mana nanti mahram-mahram baru tersebut ya dia menjadi mahram bagi si laki-laki ala ta'bid selama-lamanya, walaupun pernikahannya nanti sudah nggak bertahan, tapi tetap mahram selama-lamanya. Nanti akan kita bahas ya. Al-muharramat ala ta'bid 18, ya mahram yang muabbad selama-lamanya jadi mahram ada 18. Sab'un minan nasab, yang 7 mahram karena sebab nasab. Itu siapa saja yang mahram karena sebab nasab, madhkuratun fi qaulihi ta'ala, itu semua disebutkan. Perempuan-perempuan yang mahram karena sebab nasab disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya, ada 7 tuh disebutin. Ini 8 yang mahram karena sebab nasab. Nah, rinci satu-satu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu itu mahram sama kita. Siapa yang dimaksud ibu di sini? Karena kalau ngelihat ayat ini nenek nggak disebutin. Ibunya nenek nggak disebutin. Berarti apa cuma ibu kita langsung doang yang mahram, nenek kita enggak. Nah, maka nih, ini pentingnya nih, ngaji ayat ini mesti paham definisi dari setiap item yang disebutkan. Ummahat, siapa yang dimaksud ummahat di situ? Dicatat. Dicatat definisi ummahat, atau kalau ada di catatan kakinya jangan-jangan udah ada tuh. Kullu man waladatka aw waladat man waladaka. Itu ummahat. Kullu man waladatka aw waladat man waladaka. Wa in ala, terus ke atas. Kullu man waladatka aw waladat man waladaka. Setiap perempuan yang melahirkanmu, ibu langsung.
ya kan? Itu masuk kategori ummahat. Awwaladat man waladaka, atau melahirkan orang yang melahirkanmu, melahirkan ibu kita. Siapa berarti? Nenek. Atau melahirkan bapak kita waladaka, orang yang menjadi penyebab kita lahir, bapak kita. Berarti nenek dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu. Semua tuh ummahat. Dan terus ke atas, yang ngelahirin kakek kita, yang ngelahirin nenek kita, yang ngelahirin bapaknya kakek kita, yang ngelahirin bapaknya nenek kita. Terus itu semua ke atas masuk kategori ummahat. Jadi kullu man waladatka, setiap yang melahirkan kamu dan yang melahirkan orang yang melahirkan kamu, itu ummahat. Yang melahirkan orang melahirkan kita siapa? Yang melahirin ibu kita. Yang ngelahirin bapak kita di sini waladana. Bapak kita tuh menjadi sebab kita lahir. Maksudnya orang yang menjadi sebab kita ada, bapak kita. Itu masuk kategori ummahat. Berarti nenek masuk ke cakupan ayat ini? Walaupun nggak disebutin jaddat, tapi masuk nenek cakupan ayat ini. Ya, karena definisi ummahat di sini kullu man waladatka aw waladat man waladaka wa in ala, terus sampai ke atas. Nah, makanya kayak habaib, ya, dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habaib mahram nggak kalau ketemu Siti Fatimah? Mahram. Kenapa? Karena waladat man waladaka. Beliau yang melahirkan orang yang ngelahirin kita. Siti Fatimah ngelahirin Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain ngelahirin anaknya, anak-anaknya terus sampai habaib yang ada sekarang. Itu masuk kategori ummahat. Jadi mahram. Dzurriyyat Nabi sama Siti Khadijah berarti mahram nggak? Mahram. Terus ke atas. Jelas ya? Mahram. Jadi sampai ke atas terus. Itu ummahat. Itu yang pertama ya. Ibu tiri. Mahram nggak? Anda ganti pertanyaan. Ibu tiri masuk gak ke kategori ummahat di ayat ini? Nggak masuk. Tapi nanti dia mahramnya dari jalur lain, dari jalur musyaharah. Nanti akan kita bahas. Mahram, ibu tiri di jalur lain. Ya. Ibu angkat, waladatka nggak? Enggak. Mahram nggak berarti? Nggak mahram. Ibu angkat nggak mahram. Memahramkan diri, ya banyak. Nah, mahram gagah. Ya Allah, kecilnya gue yang ngurusin, gue yang cebokin, udah gede kagak mau cium tangan sama gue. Kan begitu kadang-kadang. Orang mau ngejalanin syariat malah digituin akhirnya. Baik. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, termasuk mahram yang kedua, mahram binasab, wa banatukum, dan putri-putri kalian. Ya, putri-putri. Siapa yang maksudnya di sini banat? Ya, maksudnya banat di sini ada kullu man waladtaha aw waladta man waladaha wa insaful. Banat itu di sini maksudnya, catat, kullu man waladtaha. Kullu man waladtaha aw waladta man waladaha. Kullu man waladtaha itu banat. Aw waladta man waladaha. Setiap perempuan yang kamu lahirkan, berarti anak langsung tuh, bintus sulub. Setiap perempuan yang kamu lahirkan, anak langsung, mahram apa kagak? Mahram. Atau waladta man waladaha, yang kamu lahirin orang yang ngelahirin dia. Yang ngelahirin dia siapa? Ibunya. Berarti yang dilahirin sama ibu anak kita siapa? Cucu perempuan. Atau kamu ngelahirin orang yang ngelahirin dia, bapaknya, anak dari anak laki-laki kita, berarti cucu dari anak laki, cucu perempuan dari anak laki, itu semua jadi binit ini yang dimaksud binit, baik anak langsung atau ke bawah, wa in saful, terus turun ke bawah, semuanya itu masuk kategori binit. Anak kita, anaknya anak kita yang laki, anaknya anak kita yang perempuan, anaknya cucu kita, anaknya cicit kita, itu semua masuk kategori binit. Anak perempuan mereka semua masuk kategori wabanatukum. Ya, jadi banatukum bukan hanya bintus sulub, bukan hanya anak yang kita lahirin langsung, tapi terus sampai ke bawah, anak kita dan anaknya anak kita terus sampai ke bawah. Ini masuk kategori banatukum. Jelas ya? Berarti cucu mahram nggak? Cucu perempuan mahram. Dari mana mahramnya? Masuk ke mana? Banatukum. Anaknya cucu perempuan mahram nggak? Mahram. Masuk kategori
Anaknya cucu laki mahram, terus ke bawah, pokoknya perempuan ke bawah, dari jalur kita ke bawah, mau lewat jalur perempuan, mau lewat jalur laki ke bawah, itu masuk kategori mahram. Banatukum. Wa akhawatukum, yang ketiga yang mahram juga sama kita siapa? Akhawatukum, saudari-saudari kalian. Ini ayat am, wal am yajri ala umumihi, baik ukhtun syaqiqah, syariat nggak membedakan ya di sini dalam mahramiyah, atau ukhtun liab atau ukhtun lium, am sifatnya. Ayatnya nyebutin wa akhwatukum. Andai kata ayat nyebutinnya wa akhwatukum syaqiqat, syaqiqah doang yang mahram, liab lium enggak. Tapi ini enggak, wa akhwatukum. Ya. Jadi baik ukhut syaqiqah atau ukhut liab atau ukhut lium, itu mahram. Nah, jelas ya. Kemudian wal ammat wa ammatukum, ya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Yang keempat ammatukum. Siapa itu ammatukum? Nah, ini ada definisinya ammat. Kullu untha ukhtin, kullu untha ukhti dzakarin waladaka. Catat, kullu untha ukhti dzakarin waladaka. Itu ammat, definisi ammat. Kullu untha ukhti dzakarin waladaka biwasitah ka'ammati abik atau ammati ummik wa hiya ammah, atau bighairi wasitah ka ukhti abik mubasyarah wa hiya ammah haqiqatan. Ya, jadi ammah itu kullu untha ukhti dzakarin waladaka biwasitah ka'ammati abik atau ammati ummik wa hiya ammatun majazan wa au bighairi wasitah ka ukhti abik mubasyarah. Ya. Anda terjemahin sekarang, kullu untha, setiap perempuan. Sifatnya perempuan tersebut, yang mana perempuan tersebut ukhti dzakarin, adalah saudara perempuan dari orang laki. Saudara perempuan dari orang laki yang melahirkan kamu atau yang menjadi penyebab wasilah kamu lahir. Ya, dia ada yang langsung bighairi wasitah, itu disebut ammah haqiqatan. Siapa? Saudarinya bapak kita langsung, itu disebut ammah. Abahana punya adik, punya kakak, maka dia disebut ammah. Ya, mau adik kandung, kakak kandung, adik sebapak, adik seibu, pokoknya saudara bapaknya disebut ammah. Atau biwasitah, atau bukan bibi langsung, tapi saudara perempuan dari laki-laki yang melahirkan kamu. Siapa aja yang laki-laki yang melahirkan kita? Kakek kita, saudaranya kakek kita dari bapak, saudaranya kakek kita dari ibu. Berarti itu untha ukhti dzakarin waladaka, tapi dia pakai perantara. Saudaranya kakek kita, engkong kita ini dari ibu, bapaknya ibu punya adik perempuan, punya kakak perempuan, itu masuk kategori ammah. Ibu kita, bapaknya ibu kita, kakek kita dari ibu. Ya, ibu saya Fadilah punya abah namanya Ahmadun punya saudara namanya Rogoan. Ahmadun punya saudara misalkan namanya Syifa. Nah, saudaranya kakek saya juga disebut ammah. Pokoknya setiap saudara dari laki-laki yang melahirkan kamu, baik langsung, bapak langsung, atau laki-laki di atas, kakek kamu, bapaknya kakek kamu, baik kakek dari ibu atau dari kakek dari bapak, saudaranya kakek juga disebut ammah. Kalau kita mahamin ayat ini ammatukum cuma saudara bapak doang, berarti saudaranya kakek mahram enggak? Enggak, tapi masuk. Nah, makanya ayat ini mesti dipahamin definisi setiap kata daripada yang ada dalam ayat ini. Nah, kayak contoh sekarang, ya, misalkan abah saya Abdurrahman bin Umar. Umar punya saudara namanya Fadilah, adiknya injit saya. Itu kalau masuk ayat ini masuk apa? Ammah. Kenapa? Karena di saudara perempuan dari laki-laki yang melahirkanmu. Kullu untha ukhti dzakarin waladaka.
Sawa'un kana bi ghairi wasitah, ammah mubasyarah au bi wasitah. Ya ukhtu jaddak. Sawa'un kan jad minal ab au jad minal Jelas ya? Kullu unsa ukhti dzakarin waladaka. Sawa'un kana bi ghairi wasitah ka ammah mubasyarah ukhti abik, itu bi ghairi wasitah, au bi wasitah ka ukhti abu ummik, ka ukhti abu abik, ukhti jaddak, ukhti jaddik, itu juga ammah. Nenek samping, cuman dari jalur laki, ya, dari kakek kita. Nenek samping. Jelas ya? Nah, la ilaha illallah. Dan terus sampai ke atas. Saudara kakek kita yang keberapa lagi? Saudaranya kakek kita yang keberapa lagi? Itu masih masuk kategori amma, bukan jaddah. Kalau jaddah ummahat yang memang jalur nenek kita, langsung nenek kita dia melahirkan. Karena ini enggak saudaranya kakek kita. Mau kakek kita yang keberapa lagi? Di ayat ini masuknya apa? Amma wa ammatuka. La ilaha illallah. Habaib, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti besok anak kalau ketemu saudara perempuannya Sayyidina Ali, boleh salaman apa kagak? Boleh. Kenapa? Amma. Mudah-mudahan di akhirat ketemu. Amma. Oh, sampai ke atas. Wa in ala. Kemudian wa khalatukum. Yang ke 5, wa khalatukum. Dan khal kalian. Bibi. Khal itu siapa? Definisinya nih, catat. Khalat kullu ukhti unsa waladatka. Kullu ukhti unsa waladatka. Setiap saudara dari perempuan yang melahirkanmu, baik bi ghairi wasitah, ya saudaranya ibu langsung, au bi wasitah, atau dengan perantara, ya saudaranya nenek kita. Perempuan kan nenek yang saudarinya nenek kita. Nenek kita kan adalah unsa waladatka, au waladat man waladaka. Ya. Nah, jadi baik adik kakaknya ibu kita disebut khalah, adik kakaknya ibu kita disebut khalah. Atau di ayat ini juga masuk kategori khalah majazan. Di ayat ini termasuk adik atau kakaknya nenek kita. Jadi ibu bapak kita punya ibu, nah, nenek kita kan tuh dia punya saudara perempuan, itu disebut apa? Khalah. Kemudian ibu kita punya ibunya punya saudara perempuan, disebut khalah. Jelas ya? Nah, kayak sekarang nih, abahnya punya ibu namanya Zubaidah. Berarti Zubaidah siapanya anak? Nenek. Nah, Zubaidah punya saudara perempuan masih hidup, satu Lutfiyah lagi di rumah sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan Allah Ta'ala. Satu lagi Maryam di Saudi. Nah, Maryam sama Lutfiyah sama anaknya mahram nggak? Kenapa mahram? Khalah, masuknya khalah. Jadi bukan nenek masuknya, mahram sebagai khalah, mahramnya sebagai khalah. Wa khalatukum. Jelas ya? Terus ke atas, mau nenek yang keberapa puluh lagi, kalau bisa nemuin garis nenek yang kesekian puluh, saudaranya dia berarti khalah. Dari segi mahramnya disebutnya khalah. Itu yang kelima. Jadi hurrimat alaikum. Khalah itu definisinya apa tadi? Khalah kullu ukhti untha waladatka biwasitah, bighairi wasitah au biwasitah. Jadi kalau bighairi wasitah contohnya ukhtu ummik. Yang bighairi wasitah ukhtu ummik. Contoh dicatat. Kadang-kadang kita ingat sekarang nanti lupa contoh-contoh. Ukhtu ummik itu contoh khalah bighairi wasitah. Kalau yang biwasitah contohnya siapa? Ka khalati abik wa khalati ummik.
khalati abik wa khalati ummik, saudara perempuannya ayahmu atau saudara bibinya ayahmu atau bibinya ibumu, itu disebut khalah. Nah sekarang coba spidol mana? Spidol mana ya Ustaz? Al-Afo. Oh di situ. Ahmad Anissa Alawiyah Syifa Maryam. Waduh, baca apa kagak? Hah? Kecilan ya? Aneh emang kalau di bab nulis sudah parah dah. Emang biasanya profesor tulisannya jelek biasanya katanya. Mana penghapusnya? Oh ada. Ada yang manggil tuh. Baik, anu ulang dari bawah. Ini pernikahan ya kalau pakai plus ya. Abdurrahman Fadilah ya. Umar sama Zubaidah Fadilah hasil dari Ahmad plus Nur ya. Dari Umar sama Zubaidah ada juga Ruqayyah, Abu Diyar, Anissa. Dari hasil ini ada Syifa, ada Fadlun ya. Kemudian Zubaidah nih Muhammad, Hurriyah, anaknya ada
Maryam lagi, Aisyah, ya, Umar, Idrus, punya anak perempuan juga namanya Fadilah, Nur, Salim, Salamah, yang perempuan namanya Rogwan, ya, Zahra. Baik, perhatikan baik-baik, ya. Ahmad, Ali, punya anak perempuan juga namanya Syifa. Coba perhatikan baik-baik, ya. Hanif bin Abdurrahman. Abdurrahman Fadilah punya anak Hanif. Abdurrahman bin Umar. Umar sama Zubaidah, ya. Umar sama Zubaidah punya anak perempuan, nih saudara-saudaranya Abdurrahman nih. Perhatikan ya. Nanti Anda tanya-tanya, ini saudara-saudaranya Abdurrahman. Ini saudari-saudarinya Fadilah. Fadilah binti Ahmad dan Nur punya anak Syifa, Fadlun, saudari-saudaranya Fadilah. Ahmad bin Ali punya saudara Syifa. Nur binti Salim punya saudara Rogwan Zahra. Ya, Zubaidah binti Muhammad punya saudara Maryam Aisyah. Umar bin Idrus punya saudari Fadilah. Anda pengen nanya sekarang, ya, Anda pengen nanya, Anisah bagi Hanif posisinya apa? Hah? Amma. Rugayyah binti Umar bagi Hanif posisinya apa? Amma. Kenapa Amma? Karena ukhtu Abdurrahman. Ya. Jadi jatuhnya Amma. Berarti kullu untha ukhtu dzakarin waladak bighairi wasitah, tanpa wasitah. Ini adalah untha ukhtu dzakarin waladak. Abdurrahman ini adalah dzakar alladzi walada Hanif. Maka untha ukhtu dzakarin walada Hanif adalah ammatu Hanif. Fahimtum? Naam. Kemudian ini ammah berarti ya. Baik, ini ammah. Kemudian Syifa binti Ahmad, saudaranya Fadilah. Siapa bagi Hanif jatuhnya? Khalah. Kenapa khalah? Ukhtul karena ukhtul kullu untha ukhtu untha waladatka. Maka disebut apa? Kalau Fadlun khalah juga. Kenapa? Ukhtu Fadilah. Faham tom? Taib. Khalah ini. Nah sekarang naik ke atas kita. Ini naik ke atas baru nih. Ya, Hanif Abdurrahman bin Umar bin Idrus. Ya, Idrus punya anak Umar dan Fadilah. Aneh yang bingung masih pertanyaan. Ya. Baik. Nah, sekarang Fadilah masuknya apa di situ? Fadilah binti Idrus. Masuk ke ammah. Kenapa ammah? Bukan masalah min jihatil ab. Bukan itu jawabannya. Karena dia untha ukhtu dzakarin. Ukhtu dzakarin waladaka. Dzakar waladani di sini siapa? Umar. Umar melahirkan Abdurrahman, Abdurrahman melahirkan Hanif. Ukhtu dzakarin. Taib. Ini berarti masuknya tadi apa? Ammah. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Ahmad orang tuanya Fadilah, njit ana dari ibu, punya saudari perempuan namanya Syifa.
Ya. Masuknya apa Syifa? Ammah atau khalah kan dari jalur ibu. Ada jamil. Kalau dari definisi ini masuknya apa? Ammah. Kenapa? Karena ukhtu dzakarin waladak. Dia adalah saudari dari dzakarin waladaka. Siapa dzakarin waladaka di sini? Ahmad. Ahmad melahirkan Fadilah, Fadilah melahirkan Pokoknya ukhtu dzakar masuknya ammah. Saudaranya kakek ammah. Mau kakek dari bapak, kakek dari ibu, masuk definisi ammah. Saudaranya nenek masuk ke kategori khalah. Mau nenek dari bapak atau nenek dari ibu. Paham toh mah? Jelas ya? Nah, sekarang nanya lagi. Taib. Ya. Hanif bin Abdurrahman. Abdurrahman punya ibu namanya Zubaidah. Zubaidah punya saudari perempuan namanya Maryam. Maryam masuk kategori apa? Khalah atau ammah? Khalah. Kenapa khalah? Kullu untha ukhtu. La. Kullu untha waladatka ummahat. Kullu untha ukhtu. Kullu ukhti untha waladatka. Naam. Kullu ukhti untha waladatka. Setiap saudari perempuan dari perempuan yang melahirkanmu. Nah, kuncinya tuh ukhti untha, untha. Nah, jadi walaupun ini dari jalur bapak, Zubaidah kan kakek dari jalur bapak, tapi Zubaidah laki itu perempuan. Perempuan, berarti dia unsa waladatka. Zubaidah melahirkan Abdurrahman, Abdurrahman melahirkan Hanif. Berarti ini unsa waladatni biwasitah. Nah, saudara dia berarti apa disebutnya? Khalah. Paham Tom ya? Nah, intinya seperti itu. Jadi yang namanya ammah, yang namanya khalah, ammah itu saudara bapak kita langsung atau saudara kakek kita. Itu gampangnya begitu. Saudara bapak kita langsung atau saudara kakek, mau kakek dari bapak, kakek dari ibu, itu disebut ammah. Tapi kalau yang namanya khalah, saudari ibu kita atau saudari nenek kita, mau nenek dari bapak atau nenek dari ibu, saudari nenek disebut khalah. Jelas apa kagak? Oh, siang-siang dibikin puyeng sama khalah sama ammah ini. Baik, sekilas pembahasannya enteng, hurimat alaikum ummahatukum, ternyata ngerembet kemana-mana. Kalau anda nggak jelasin definisi ini, nanti ente pikir cuma 7 itu nggak berkembang kemana-mana. Padahal dia berkembang terus ke atas. Jadi kalau kita pahami definisinya, mau ditanyanya siapapun kita bakal bisa jawab. Karena dia berkembang terus naik ke atas. Jelas ya? Baik. Selanjutnya wabanatul akhi, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki kamu. Anak-anak perempuan ponakan. Ponakan itu mahram. Ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki kamu mahram. Baik langsung, ponakan langsung atau ponakan cucu. Ponakan cucu juga mahram. Ya, kita punya saudara laki kita punya cucu. Itu namanya ponakan cucu ponakan. Mahram juga sama. Jadi wa'in safulat. Nah. Kemudian wabanatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudari perempuan kita, ponakan dari saudari perempuan, mau kandung, mau sebapak, mau seibu, pokoknya keponakan itu mahram. Mau langsung, mau cucu ponakan itu mahram. Ya, itu 7 itemnya, tapi perinciannya banyak apa kagak? Banyak. Rinciannya banyak. Ini mahram yang disebabkan karena nasab. Ini mahram yang disebabkan karena nasab. Jadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Masing-masing ada definisinya. Pahami setiap daripada definisi, maka insyaallah kita akan memahami nanti siapa saja yang jadi mahram, siapa saja yang bukan mahram. Nah, anda mau nanya sekarang dari apa yang anda sudah sebutkan. Berarti sepupu mahram enggak? Banatul am enggak mahram. Sepupu tidak mahram. 2 pupu apalagi
Berarti nikah sepupu boleh nggak? Nikah dua pupu boleh nggak? Boleh. Mindon namanya. Apalagi? Iya, yang sering ini sepupu. Jelas ya? Sepupu nggak masuk. Sepupu ibu. Sepupunya ibu mahram nggak? Nggak mahram. Sepupunya ibu nggak masuk. Karena dia nggak masuk kategori la ammat, wala khalat, wala banatul akh, wala banatul ukhut, wala ummahat. Nggak masuk kategori 7 ini. Sepupunya ibu nggak masuk. Berarti orang nikah sama sepupu ibunya boleh nggak? Boleh. Dan banyak. Nah, biasanya yang anak pertamanya udah tua banget. Ini sepupu ibunya dari anak yang terakhir. Biasanya. Jadi walaupun sepupu ibu tapi seumuran sama dia, dinikahin banyak. Di kerabatannya banyak nikah sama sepupu ibu. Boleh, bisa. Bukan mahram. Berarti boleh salaman nggak sama sepupu ibu? Nggak boleh. Sepupu bapak? Sama. Sepupu kakek? Apalagi. Tapi kalau saudaranya kakek? Saudaranya ibu? Mahram ammah. Jelas ya? La ilaha illallah hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, tadi dari tahrim bin nasab ini konsekuensinya tadi satu berkaitan dengan mahramiyah yang boleh kalau dia masuk kategori mahram ini maka tidak boleh dinikahkan, itu satu. Dan yang kedua yang berkaitan dengan batal wudu. Menurut mazhab Syafi'i iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabi. Ya, bagaimana kita tahu yang mana yang ajnabi, yang mana yang bukan? Yang masuk kategori ini bukan ajnabi. Di luar ini berarti ajnabi min ghairi ha'il, tanpa adanya pembatas. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan aurat. Ya, aurat laki-laki di depan perempuan yang mahram atau aurat perempuan yang mahram di depan laki-laki yang mahram bagi dia, auratnya ma baina surrah war rukbah. Mohon maaf, berarti payudara aurat atau bukan? Bukan aurat. Payudara bukan aurat. Tapi nggak layak, nggak semua yang bukan aurat terus layak itu masa mau ngeliatin payudara saudara perempuan ente, kan gak pantas. Nggak semua yang boleh itu terus otomatis layak, nggak layak, nggak pantas. Walaupun dia nggak dosa, seseorang ngelihat payudara mahramnya nggak dosa, tapi nggak pantas. Iffah, kalau kita bicara iffah, perempuan menjaga kehormatannya, dia akan ngejaga diri walaupun dari mahramnya sendiri. Jelas ya? Tapi paha, aurat gak paha? Kadang yang ngegampangin orang ini, di depan mahramnya, di depan anaknya sekaligus, kadang ibu pahanya kelilingan, saudari perempuan di depan sesama saudarinya pahanya kelilingan, padahal aurat gak? Aurat. Malah payudara yang gak aurat, paha yang aurat justru sebaliknya. Orang kadang ngegampangin, yang atas agak ketat, bawahnya ablak-ablakan. Nah, padahal itu yang mahram padahal itu yang aurat walaupun sama mahram. Baik. Kita selanjutnya wasab'un minar radha' dan tujuh mahramiyah yang disebabkan karena radha'. Siapa saja? Khabar sahihin yahrumu minal radha' ma yahrumu minal wiladah ay wa yahrumu minan nasab. Ya, semua yang dimahramkan karena sebab mahram karena sebab radha', siapa-siapa yang juga mahram karena sebab nasab. Jadi siapa-siapa yang mahram karena sebab nasab itu otomatis kalau ada hubungan radha juga mahram karena sebab radha. Begini gambarannya begini. Ya, ini ada anak laki-laki nyusu sama satu perempuan. Ya, berarti perempuan itu jadi ibu susunya dia. Jelas ya? Suaminya si perempuan jadi bapak susu. Bapak susu. Nah, berarti bapak susu. Sahibul laban, disebutnya sahibul laban, dia yang memiliki hak atas laban tersebut. Nah, karena anak laki-laki ini nyusu sama si perempuan tadi, ya, maka otomatis perempuan tadi menjadi ibu susu. Ibu mahram apa kagak? Mahram. Apa-apa yang mahram karena sebab nasab, mahram juga karena sebab radha. Nah, saudarinya si ibu tadi, berarti jatuhnya jadi apa? Jadi khalah. Khalah mahram nggak? Mahram. Saudaranya si bapak susu tadi jadi apa? Amma. Amma mahram nggak? Mahram. Ibunya si bapak susu tadi jadi apa berarti? Ummahat masuknya.
Kak nenek jadi ummahat, mahram nggak? Mahram. Ibunya si ibu susu jadi apa itu? Masuk kategori apa? Ummahat mahram nggak? Mahram. Jelas ya? Anaknya, nah, si bapak susu dan ibu susu punya anak kandung, berarti jadi apa? Jadi ukhut, saudara susu, mahram nggak? Mahram. Ya, jelas ya? Nah, saudara susunya dia punya anak, saudara susunya punya anak, jadi apa? Ponakan, bintul ukhut atau bintul mahram nggak? Yahrumu minar radha ma yahrumu minan. Anggap, ilustrasikan seolah-olah dia ada hubungan nasab. Seolah-olah ada hubungan nasab. Apa-apa yang diharamkan karena sebab radha, apa-apa yang menjadi mahram karena sebab nasab. Jelas apa kagak? Iris nggak dapat. Nggak ada konsekuensi iris dia. Radha saudara susu nggak dapat waris. Cuman nggak boleh nikah. Masalah aurat juga sama, dianggapnya mahram. Kemudian masalah batal wudu juga sama seperti mahram bin nasab. Ya, sama. Ya, jelas ya? Nah, nanti akan dibahas di bab radha, akan ada pembahasannya. Bagaimana Beb kalau itu kan tadi dari anak ke si bapak ibu. Nah, sekarang kalau dari bapak ibu ke anak susunya gimana? Apakah bapak ibu jadi saudara juga sama saudaranya anak susu? Tadi anak perempuan. Taruh nih ada anak laki, anak laki nikah sama nyusu sama Ustaz Salman, istri Ustaz Salman misalkan. Ustaz Salman jadi bapak susu kan, istrinya jadi ibu susu. Nah, dia mahram sama Ustaz Salman, nih anak nih. Dia mahram sama ibu istrinya Ustaz Salman. Dia mahram sama saudarinya Ustaz Salman, amma. Dia mahram sama saudari istrinya Ustaz Salman, jadi khala. Dia mahram sama anak perempuan Ustaz Salman, jadi ukhut. Itu dari si anak susu ke orang tua susu jalurnya. Sekarang kalau dibalik bagaimana? Dari si Ustadz Salman ke saudari perempuannya dia, saudari kandung perempuannya, mahram nggak? Nggak. Nanti akan ada di bab radha, wa yantashirut tahrimu min murdi'in ila usulin wa furu'in wa hawashin min wasat. Nah, nanti di bab radha akan ada. Nah, kalau dari itu cuma ke furu' doang. Nanti mahramnya cuma ke furu'. Ustaz Salman akan mahram nanti sama anak-anaknya sih, anak susu tadi. Hanya ke furu' saja nanti, ke anak-anaknya dan seterusnya keturunan ke bawah. Nah, jadi jangan kebalik tuh ya. Ya, dari si anak susu ke orang tua susu nyebarnya seolah-olah kayak orang tua tuh. Tapi dari orang tua susu ke anak hanya ke furu' saja. Faham Tom? Nah. Wa yantashirut tahrimu min murdi'in ila usulin wa furu'in wa hawashin. Nanti di bab radha akan ada pembahasan lagi tentang ini, insya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita sampai bab radha. Sampai ini insyaallah, ini sebelum tahun depan udah hatam insyaallah kitab ini. Nanti kalau ini hatam, kita naik ke kitab fiqh nikah yang lebih besar. Mungkin kita ngambil fiqh nikah dari Fathul Mu'in atau dari Mishkah, kita lihat nanti insyaallah. Yang penting kita naik ke yang lebih tinggi, insyaallah. Baik. Ya. Kemudian wasab'un minar radha, 7 dari radha, wa hunna al-um wal binit wal ukhut wal ammah wal khala wa bintul akh wa bintul ukhut minar radha. Semuanya dari radha. Tadi sudah ane ilustrasikan tuh. Ya, sudah ane ilustrasikan. Kemudian selanjutnya wa arba'un bil musaharah. Ada 4 yang mahram karena faktor musaharah. Adanya ikatan pernikahan. Siapa saja? Yang pertama ummu zaujah. Ya, ummu zaujah. Ibu dari istri kita, mertua perempuan mahram. Sawa'un dakhala biha am lam yadkhul biha, baik udah dukhul atau belum dukhul. Jadi yang namanya mertua bimujarradil aqdi sarat muharramah alaih. Yang namanya mertua cuma dengan akad saja otomatis langsung jadi mahram. Ya, nggak harus dukhul. Jadi misalkan Ustaz Salman nikah sama satu perempuan nih. Nah, otomatis begitu akad qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahr madhkur, langsung boleh gak cium tangan ibunya? Boleh, nggak usah nunggu dukhul. Jelas ya? Nah, ummu zaujah. Hah? Sama aja. Oh, ntar abis ini. Sabar. Sama ibunya belum kelar udah mau anaknya. Dan catatan baik-baik. Ini mahramnya alat ta'bid.
Walaupun sama anaknya udah enggak, udah cerai, sama ibunya tetap mahram. Makanya ada istilah ada mantan bini tapi enggak ada mantan mertua. Dari segi mahramiyah, dari segi kemahraman sampai kapanpun dia tetap mahram alat ta'bid. Makanya sebagian di Sadatna Al-Bi'alawi di Hadramut kadang-kadang dia punya murid udah dewasa, muridnya khidmah di rumah. Dia pengen nih murid keluar masuk ke rumahnya nggak dosa ngelihat bininya. Bagaimana caranya? Dia punya anak perempuan masih bayi. Anak perempuan masih bayi dinikahin sama muridnya. Begitu tuh anak perempuan yang masih bayi dinikahin sama muridnya, berarti muridnya jadi mahram, jadi mantu sama bininya. Mau ketemu boleh apa enggak? Boleh. Mau ngelihat enggak pakai jilbab boleh enggak? Boleh, mahram. Itu biasanya nikah karena mahramiyah. Banyak begitu. Nanti begitu agak gedean dikit di firaq. Pernah ada satu ustadz dia di Hadramut. Anda nggak perlu sebutin namanya. Kalau Anda sebutin nanti pada kenal akhirnya nanti. Dia di Hadramut, bininya lagi di Indonesia. Bininya punya anak bayi perempuan. Akhirnya bininya mau balik ke Hadramut, nggak ada yang nemenin. Sendiri perempuan perjalanan jauh sendiri tanpa mahram nggak boleh pergi bawa anak. Maka harus ada mahramnya. Kebetulan ada satu mahasiswa mau berangkat. Bagaimana caranya? Ya udah nih mahasiswa diangkat jadi mantu, dinikahin sama anak perempuan yang masih bayi. Dinikahin sama anak perempuan yang masih bayi. Akhirnya dinikahin. Berarti ini perempuan jalan sama siapa? Sama mantunya. Walaupun masih bayi bininya. Berangkatlah. Begitu sampai Hadramut, bapaknya nggak enak. Nih kok nggak dicerai-ceraiin anak gue nih. Udah sampai, udah kabul hajat, udah selesai. Kata nih mahasiswa, ya saya enak, saya jadi diundang makan mulu di rumah Ustadz, gua nggak cerai-ceraiin. Sampai dipaksain diceraiin nggak anak-anak kan? Akhirnya diceraiin. Itu ada. Dan boleh nggak seperti itu? Boleh. Daripada keluar masuk rumah dosa, lebih baik dinikahkan secara mahram. Jelas ya? Kan bayi, masa bayi mau diapa-apain? Nggak mungkin kan? Kecuali kalau anak perempuannya udah agak gedean, hati-hati di ngumpet-ngumpet di jalan berdua akhirnya. Pengen dinikahin mahram, jebol urusannya nanti. Kalau udah agak gede susah apa? Nggak hilah, nggak ada masalah. Nggak hilah, boleh. Dan itu mahramnya alat ta'bid. Mahramnya abadan, walaupun nggak sampai didukhul. Abadan. Sampai kapanpun tetap jadi mertua di hukumnya. Jadi wa arbaun bil musahara, 4 mahram karena musahara. Wa hunna yang pertama ummu zaujah, sawaun dakhala bi zaujah amla. Ya. Itu pendapat jumhurul ulama mengatakan enggak perlu dukhul, otomatis jadi mahram. Kecuali ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pendapatnya Mujahid. Ya, Mujahid seorang tabi'in mengatakan mahramnya harus bidukhul. Tapi ini pendapat dhaif mukhalif li jumhur. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu karena di ayatnya jelas. Di ayatnya mengatakan enggak perlu dukhul. Ya. Apa ayatnya? Sallu ala Rasulillah. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum. Enggak ada syarat harus dukhul. Wa ummahatu nisaikum, dan istri dari perempuan-perempuan kalian. Kalau memang ada syarat dukhul ditambahin qaid in dakhaltum bihinna, tapi enggak. Wa ummahatu nisaikum mutlak. Ibu dari istri-istri kalian. Afwan, ibu dari istri-istri kalian, mertua. Kemudian selanjutnya wa bintu zaujah, mahram yang disebabkan karena musaharah bintu zaujah, anak tiri, anaknya istri kita. Kita nikah sama perempuan, perempuan itu dibawa anak perempuan, maka berarti dia mahram. Tapi indakhala bil apa jadi mahram? Kalau udah dukhul sama ibunya. Tuh Ustaz, dengerin Ustaz ya. Kalau udah dukhul sama ibunya baru jadi mahram. Kenapa? Karena ayatnya begitu. Waraba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ayatnya ada dakhaltum bihinna. Ketika bahas tentang anak tiri, ayatnya ada dakhaltum bihinna, yang mana kalian sudah dukhul sama ibunya. Kalau sudah dukhul sama ibunya, baru anak tirinya jadi mahram. Jelas ya? Nah, dhabit dukhul idkhalul hasyafa fil farj. Dhabit dukhul idkhalul hasyafa fil farj. Ya.
Nah, sama seperti dhabit dukhul pada umumnya, idkhalul hasyafah au qadrahu min maqtu'ihi au qadral hasyafa min maqtu'ihi. La, enggak masuk, itu bukan dukhul. Al-mula'aba la yusamma dukhulan. Sawa'un kana bi syahwa wa bighairi syahwah, tapi jarang bi syahwa umumnya. Sawa'un kana bi syahwa wa bighairi syahwah. Beda halnya dalam kasus nanti ketika muhallil. Muhallil itu nanti dia harus dukhul bi syahwah, ada syarat bi syahwah. Dukhul ma'al intishar, ada syarat. Qaid syarat itu. Hanya fi hadzal bab bas. Fi ghairi minal bab la yushtarat. Naam. Baik. Wa zaujatul ab, istrinya bapak, ibu tiri. Istrinya bapak mahram. Bapak kita nikah sama seorang perempuan, otomatis menjadi mahram. Walaupun belum dukhul. Walaupun bapak kita belum dukhul. Sawa'un dakhala biha amla. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa wan nikah lughatan al-aqd. Allah mengatakan jangan kalian menikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Yang dinikahi bukan yang didukhul. Nah, nikah lughatan al-aqd. Nikah secara syar'an di sini adalah aqd. Maksudnya nikah adalah al-aqd. Nah, wa zaujatul ibn. Nah, kemudian berikutnya mahram bil musahara zaujatul ibn, mantu. Mantu. Jadi anak laki kita nikah sama perempuan, otomatis perempuannya menjadi mahram. Jelas ya? Ini 4 ini. 4 ini mahram bagi laki-laki karena musahara. Yang pertama ummu zaujah, ibu mertua, bintuz zaujah, anak dari istri, anak tiri, zaujatul ab, ya, ibu tiri, ibu walon, ibu dari istri dari bapak, wa zaujatul ibn, istri dari anak, mantu perempuan, mahram bagi bapaknya. Baik udah dukhul atau belum dukhul. Kenapa? Karena di ayatnya wa halailu abnaikum. Nah, dengan bimujaradil aqd sudah jadi halail. Halail itu apa? Perempuan-perempuan yang halal bagi anak kalian. Halal apakah nunggu dukhul? Apakah cukup dengan aqd? Cukup dengan aqd otomatis sudah halal. Sehingga kata-kata wa halailu abnaikum cukup dengan aqd. Nggak perlu ada dukhul. Jadi yang untuk jadi mahram perlu dukhul doang cuma anak tiri doang. Karena ayatnya sharih, in dakhaltum bihinna, ayat Al-Qur'annya. Ya, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Selain itu, ummu zaujah, zaujatul ab, zaujatul ibn tidak disyaratkan dukhul. Bi mujarradil aqd otomatis sudah jadi mahram. Jelas apa kagak? Nah, sekarang Anda punya pertanyaan. Ya, Anda punya pertanyaan. Istrinya paman mahram enggak? Bukan mahram. Istrinya paman bukan mahram. Nah, ini yang sering terjadi konflik di hari lebaran kalau kita gagal cium tangan sama istrinya paman. Ini dari kecil gue yang cebokin, udah gede gak mau cium tangan. Nah, istrinya paman tidak mahram. Jelas ya? Jelas. Meskipun baki, Hah? meskipun udah baki. Baki apa deh? Udah tua. Nah, nanti kalau dari segi mahram nggak mahram. Mahram dari bab zuat ya, dia nggak mahram. Andai kata udah diceraiin sama paman ente atau udah ditinggal meninggal, istrinya udah nggak ada, ente bisa nikah sama dia. Boleh kawin walaupun udah tua, Ustaz. Boleh kawin. Nah, tapi dari segi boleh salapan apa enggak, mazhab Syafi'i nggak boleh tetap. Cuman memang ada mazhab di luar Syafi'i yang mengatakan kalau perempuan-perempuan yang udah tua, udah uzur, dan sekiranya la yushtaha, udah nggak mungkin kita syahwat sama dia, ya udah nggak apa-apa. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Jelas ya? Termasuk Anda lihat Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, perempuan yang udah tua, benar-benar udah tua banget, beliau salaman walaupun bukan mahram, ngamalin pendapat ulama yang membolehkan buat ngehormatin perempuan tadi. Tapi kalau ngikutin mazhab Syafi'i ya nggak bisa. Tapi dan batal wudu batal tetap. Tapi boleh salaman apa kagak? Memang ada khilaf di situ. Ada khilaf. Dan nggak usah terlalu ketil kalau dalam la yushtaha, nggak ada syahwat. Cuman memang kalau bicara mazhab Syafi'i ya batal wudu dan tetap nggak boleh. Tapi di luar mazhab Syafi'i dan fikih syariat luas, nggak hanya mazhab Syafi'i.
Syafi'i. Kita orang mau ngamalkan pendapat di luar mazhab Syafi'i boleh aja, yang penting memenuhi syarat taklid. Bahkan di luar mazhab 4 fi haqqi nafsihi dia boleh ngamalkan. Yang penting memenuhi syarat-syarat taklid, syarat untuk ngamalkan. Nah, Anda mau nanya lagi nih. Ya. Tadi kan sallu ala Nabi Muhammad. Mertua mahram ya. Ibunya mertua. Main khilaf-khilaf aja. Neneknya bini. Ibunya mertua mahram enggak? Mahram. Jadi ummu zaujah ke atas. Jadi ana sama uminya Ibe, Jida Ida mahram. Ana sama Jida Rogoan, uminya almarhum Umi Fadlon mahram. Saudaranya Jidah, ana sama saudaranya mertua. Bibinya istri mahram enggak? Enggak mahram. Jadi mahram karena musyawarah yang 4 ini aja udah. Jadi sama bibinya istri enggak mahram. Catat tuh, sama bibinya istri kagak mahram. Boleh enggak berarti salaman sama bibinya istri? Kagak boleh. Apalagi sama saudarinya kakeknya istri, saudarinya neneknya istri, mahram nggak? Makin jauh lagi nggak mahram. Itu kan berarti bibinya mertua, ammahnya mertua, khalahnya mertua, mahram nggak? Nggak. Mertua tuh yang mahram ke atas. Ibunya mertua laki, mertua perempuan, ibunya dia itu mahram sama kita. Jelas ya? Nanti babnya setelah itu jama', itu namanya muharramat bil jama'. Nanti habis ini kita bahas, Beb. Ya. Baik, jelas? Kenapa? Di mana pendapatnya, Ustaz? Nah, ibaratnya dulu baru kita bahas tadi. Nah. Nah. Jelas ya? Taib. Sampai sini jelas ya? Sahibul laban, sumpamanya istrinya hamil, firak, lahir, udah iddah entah, kawin sama orang lain. Tapi sahibul laban yang udah mutalaq. Sahibul laban kembali ke anaknya, iya, yang iya, kalau selama susunya dia susu dari anak yang tadi, kembali ke yang suami yang bapaknya si anak. Sahibul laban yang bapak yang ini istri suami yang baru itu tetap la sama sahibul laban. Nanti sanatakallam anhu fi babil radha insyaallah. Sanatakallam bitafsil an hadzal mawdu' fi babil radha insyaallah. Saya ati babu. Baik. Baik, kita lanjut. Wal muharramatu bil jama'. Nah, tadi semua ada berapa? 18 ya. 18 mahram, ada yang karena sebab ini muharramah bit ta'bid. Semuanya mahram selama-lamanya abadan. Selama-lamanya abadan. Sampai kapanpun 18 orang ini tidak bisa dinikahi oleh seorang laki-laki. Ya, 7 karena nasab, 7 karena radha, dan 7 karena musaharah. 7 karena musaharah, karena adanya pernikahan. Selanjutnya wal muharramatu bil jama'. Al muharramatu bil jama'. Ada hal-hal yang dimahramkannya bukan selama-lamanya, tapi dia hanya saja nggak boleh dalam satu waktu dijadikan bini sekaligus. Jadi nggak boleh dalam satu waktu digabungkan, ini bini pertama, ini bini kedua. Ada orang-orang yang diharamkan seperti itu. Siapa saja? Nanti contoh, anak kasih contoh dulu sebelum masuk supaya paham gambaran masalahnya. Ya, ente nikah sama seorang perempuan. Nah, habis itu ente pengen jadiin saudari perempuan dia bini keduanya. Adik kakak, yang satu bini pertama, yang satu bini kedua. Boleh apa nggak seperti itu? Nggak boleh. Itu namanya muharramah bil jama'. Aslinya nggak mahram. Saudarinya perempuan kita mahram nggak sama kita? Aslinya nggak mahram. Saudari perempuan kita batal ipar, batal nggak sama kita? Batal wudu, mahram nggak? Mahram, nggak mahram. Tapi
Yang nggak boleh kapan? Yang nggak boleh kalau dijadiin bini di satu waktu yang sama. Nanti akan dibahas. Ya. Adapun nanti kalau dia udah cerai sama kakaknya, udah selesai, iddahnya udah selesai atau talaknya talak bain, dia mau jadiin setelah itu bini berikutnya adenya nggak ada masalah. Atau kalau kata orang Betawi turun ranjang, habis nikah sama kakaknya, kakaknya meninggal, dia nikah sama adenya, boleh apa kagak? Boleh, nggak ada masalah kalau seperti itu. Jelas ya? Ini pembahasan muharramat bil jamaah seperti ini. Jadi ini bab urusannya urusan poligami nih. Ya, ini babnya bab poligami. Bagaimana siapa perempuan yang boleh digabungkan sekaligus jadi bini dua-duanya dalam satu waktu, tapi siapa yang nggak boleh. Hanya salah satu untuk memilih. Baik, al-muharramatu bil jama'. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dijama'. Siapa? Kullu mura'atain. Ini dhabitnya nih, ini dhabitnya. Dihafalkan dhabitnya. Kullu mura'ataini bainahuma nasabun aw radha'un law furidat ihdahuma dzakaran ma'a kaunil ukhra untha harumat tanaquhuhuma. Setiap dua perempuan yang antara dua perempuan tersebut ada nasabun, ada hubungan nasab, aw radha'un atau ada hubungan radha', law furidat ihdahuma dzakaran, kalau dikira-kirakan sekiranya salah satunya laki, wal ukhra untha, dan yang lainnya adalah perempuan, maka itu nggak boleh nikah dua orang itu. Kalau yang seperti ini, dua perempuan yang punya hubungan nasab atau punya hubungan rodho, yang sekiranya salah satu di antara kedua ini laki, anggap nih salah satu di antara keduanya laki dan yang satunya lagi perempuan, maka dua orang ini nggak boleh nikah. Perempuan yang kondisinya seperti itu, maka yahrumul jam'u bainahuma fin nikah. Haram untuk kita kumpulin dalam satu pernikahan. Artinya untuk yang satu dijadiin bini pertama, yang satu jadi bini kedua nggak boleh tuh. Harus selesai dulu salah satunya baru boleh nikah dengan yang lainnya. Jelas apa kagak? Contoh, adik kakak, ente nikah sama kakaknya, boleh nggak bini keduanya adiknya langsung? Nggak boleh. Kenapa? Andai kata dua perempuan ini salah satunya laki, andai kata nih dua perempuan adik kakak salah satunya laki, yang satu laki yang satu perempuan, maka dia adik kakak, boleh nggak dia nikah berdua? Nggak boleh. Karena dia nggak boleh nikah berdua, maka kalau kita kumpulkan dalam satu pernikahan juga kagak boleh. Paham tuh? Anda kasih contoh lagi. Ente nikah sama satu perempuan, bibinya nih perempuan jadi janda. Akhirnya Ustaz Salman jatuh hati sama bibinya nih, padahal nikah sama ponakannya. Ustaz Salman jatuh hati sama bibinya, akhirnya bibinya jadi janda. Udah deh, bismillah dah, Anda jadiin bibinya bini kedua, kata Ustaz Salman. Boleh apa kagak? Kenapa nggak boleh? Coba bayangkan, ini ponakan sama bibi. Anggap salah satunya laki, boleh nggak mereka berdua nikah? Ponakan sama bibi? Nggak boleh. Karena dia berdua, kalau dianggap salah satu laki nggak boleh nikah, maka nggak boleh kita kumpulkan dia dalam satu pernikahan. Jelas ya? Paham ya? Atau nih contoh, ada satu perempuan, ente nikah sama satu perempuan. Kebetulan neneknya baru jadi janda, neneknya ini perempuan. Biar bagaimana tahu-tahu Ustaz Salman jatuh hati, ya kita nggak tahu namanya hati kan. Jatuh hati sama neneknya. Bagaimana nih neneknya ini perempuan nih, boleh nggak dijadiin bini kedua neneknya? Nggak boleh. Kenapa? Andai dikira-kirakan ini laki, salah satu laki satu perempuan, cucu sama nenek boleh nikah apa nggak? Nggak boleh. Berarti dia berdua nggak boleh dinikahkan dalam satu pernikahan. Jelas apa kagak? Tapi Anda kasih contoh sebaliknya, mafhumnya, berarti andai kata dua orang perempuan walaupun dipunya hubungan kerabat, tapi kalau dikira-kirakan satu laki satunya lagi perempuan, maka dua-duanya tetap boleh nikah, maka duanya itu boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Contoh Ustaz Salman lagi deh ya, udah tanggung, udah kepalang nyebur. Ustaz Salman nikah sama satu perempuan. Begitu nikah, misanannya nih perempuan jadi janda, tahu-tahu Ustaz Salman mau tolong, ya Allah kesian, mau nolong, padahal karena cakepnya, alasannya karena mau nolong. Misanannya nih perempuan, boleh nggak dijadiin bini kedua Ustaz Salman? Boleh. Kenapa boleh? Andai kata satu laki satu perempuan, dua orang ini, maka boleh nggak mereka berdua nikah? Boleh. Maka kalau keadaannya seperti itu, dua ini boleh digabungkan dalam satu pernikahan. Jelas ya? Alafu Ustaz Salman banyak dosa ada Ustaz Salman. Ini sekalian doa Ustaz Salman. Doa nikah sama nenek yang tadi itu.
Bukan yang misanan, bukan yang lain. Dan banyak kejadian orang nikah istri pertama sama istri keduanya misanan ada. Habib Hud. Habib Hud itu termasuk yang istri ketiga sama istri keempatnya sepupu kalau nggak salah, yang bin Syahab ya. Yang Ali Drus bin Syahab, Ali Drus yang di Palembang. Istri ketiga sama istri keempatnya bin Syahab. Nah, itu ilmunya apa? Wallahu alam, tanya sama beliau deh. Nenek tiri lah. Nenek tiri suaminya berarti istrinya kakek. Istri kakek mahram nggak? Mahram. Nenek tiri mahram. Kenapa? Karena zaujatul ab. Nenek tiri zaujatul ab. Nenek tiri mahram. Ab itu kan ke atas terus. Kullu. Hah? Istri? Oh enggak mahram. Enggak mahram. Istrinya anak tiri enggak mahram. Contoh, Umi Ana nikah sama Habib Muhdhar Al-Attas yang biasa hadir pengajian bulanan, ya kan? Sekarang Ana posisi anak tiri dari Habib Muhdhar. Habib Muhdhar mahram enggak sama istri Ana? Enggak mahram. Istri anak tiri enggak mahram, enggak masuk. Yang masuk itu zaujatul ibn, istrinya anak. Anak tiri anak bukan? Anak tiri masuk kategori anak bukan? Secara syariat enggak disebut anak. Dari segi mahramnya aja, tapi dari segi nasab anak atau bukan? Bukan. Zaujatul ibn yang mahram. Istri anak tiri enggak mahram. Jelas Ustaz ya? Sama, ukhut beda ibu tuh, beda ibu beda bapak masuk karena akhwatukum itu am, wal am yajri ala umumihi. Lafaz yang am itu tetap berlaku keumumannya karena itu lafaz enggak ditakkid. Apakah ukhut syaqiqah, apakah ukhut li'ab atau ukhut li'um, berarti lafaznya am. Wal amu yajri ala umumihi. Lafaz am tetap berlaku am, mencakup ukhut syaqiqah, ukhut li'ab, ukhut li'um. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Ini gara-gara nenek-nenek jadi ngelebar kemana-mana nih. Baik, ya. Jadi Anda ulangin lagi, al-muharramatu bil jama' kullu mur'atain, setiap dua perempuan, bainahuma antara keduanya nasabun, nasab, au radha'un atau ada hubungan radha'. Lau furidat ihdahuma dzakaran, kalau dikira-kirakan salah satu dari kedua perempuan itu adalah laki-laki, ma'akaunil ukhra unsa, dan yang satunya lagi adalah perempuan, maka harumatanakuhuma, haram keduanya untuk nikah. Contoh sampai kal ukhtain wa kal mar'ati ma'ammatiha, enggak boleh kita menikahkan perempuan dan bibinya sekaligus. Istri pertama seorang ponakan, istri keduanya bibinya langsung enggak boleh. Wal mar'atu wa khalatiha, enggak boleh dalam satu waktu. Maka ini konsekuensi hukumnya. Faman tazawwaja imra'atan, barang siapa yang menikahi seorang perempuan, haruma alaihi nikahu nahwi ukhtiha, maka haram baginya untuk menikahi ukhutnya dia. Untuk menikahi ukhutnya dia. Hatta tabina minhu al-ula, sampai istri pertamanya tadi itu, yaitu perempuan yang pertama tadi, tabina minhu, terpisah darinya. Terpisah darinya. Al-ula, istri yang pertama. Terpisahnya bagaimana? Ka'antamut, udah mati misalkan. Mati. Yang laki nggak perlu nungguin iddahnya laki selesai. Emang laki ada iddahnya? Nggak ada. Nggak perlu. Au yutalligha talagan ba'inan, atau udah dicerai dengan talak bain. Talak bain itu bisa talak 3 langsung, bain bainuna kubro, nanti akan kita bahas, atau talak 1 tapi khulu'. Talak 1 tapi khulu' itu bain, atau talak 1 tapi belum sempat didukhul. Perempuan belum didukhul langsung ditalak, itu bain. Talak 1 tapi bain, cuman dia nggak butuh iddah. Nanti akan dibahas masalah bain raj'i kan. Au raj'iyan, atau perempuannya yang pertama ditalak raj'i tapi watan qadi iddatuha, tapi iddatnya udah selesai. Sehingga walaupun talaknya raj'i, kalau iddatnya udah selesai jadi bain. Nggak bisa balik kecuali dengan nikah lagi. Bin nisbati li talak raj'i, bagi talak raj'i. Jadi tadi itu, kalau ente nikah sama seorang perempuan, nggak boleh dinikahin ketika itu juga saudari perempuannya, bibinya dia, ammahnya, khalahnya juga nggak boleh. Kecuali kalau ente udah lepas dari yang perempuan pertama tadi. Lepasnya bisa dalam bentuk meninggal atau dalam bentuk talak bain, walaupun iddahnya belum selesai. Kalau talak bain boleh, walaupun iddahnya belum selesai. Atau talak raj'i tapi iddahnya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Baik. Fadhal, Buya Majid. Sayyidah Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah punya
Nah, Lantas Rasulullah punya anak Fatimah. iya. Antara Domrah dan Fatimah mahram Enggak mahram. nggak mahram. Enggak mahram. Nggak boleh nikah juga ya? Mahram dong. Antara Domrah dan Fatimah itu berarti saudari, bukan saudara susu, saudara si ibu. Saudara si ibu. Yang enggak mahram itu kalau duda sama janda nikah sama-sama bawa anak. Itu enggak mahram. Umi ane janda punya anak Hanif, Soleh, Umar, Aisyah, nikah sama duda muhdhar punya anak Ahmad, ya, dan seterusnya. Nah, adik ane Aisyah sama anaknya Habib muhdhar nggak mahram. Janda sama duda bawa anak. Kalau bahasa Betawi ada istilahnya, saudara anjing. Itu istilah Betawi. Mohon maaf, istilah Betawi itu, saudara anjing. Jadi duda bawa anak. Baru yang ngomong bukan Rasul Salman, orang Betawi asli pakai shot. Jadi duda punya anak, janda punya anak, nikah. Ini bersaudara nih pada nih, padahal nggak ada hubungan apa-apa. Nah, itu nggak mahram. Jelas ya? Kenapa? Mertuanya? Ya. Ana ma fahimtu. Iya. Ana ma fahimtu soal. Coba Bib, dirapikan dulu, ditata Bib pertanyaannya. Beb, nanya lagi Beb. Lahadhah sebentar. Ya. Ewa. Naam. Paham. Ayo, zoj Fatimah. Akid ummu zawjatuh. Yasir ummu zawjatuh. طيب أم علي خديجة طيب أيوة جمع لا يجوز الجمع بينهما نعم لأنه لو فرض إن إحداهما ذكرا أو أنثى لحرم تناكحهما. Ya, jadi boleh nggak Khadijah itu jadi bini keduanya dia dalam satu waktu? Nggak boleh, karena law furida ihdahuma dzakaran wal ukhra untha la haruma tanaquhuhuma. La astaghfirullahal azim. Syuf, la musahara هذا غير خرج عن القاعدة هذه. لا مصاهرة. لا bisa, tetap bisa, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, tetap bisa itu. Karena di sini jangankan nunggu meninggal, jamak boleh. Tadi kan Ali zuat sama Fatimah, ya kan, ibunya Ali namanya Khadijah. Akhirnya Ali meninggal, datanglah Muhammad zuat sama Fatimah. Nah, Muhammad sama Khadijah kan nggak ada urusan, nggak ada hubungan apa-apa. Muhammad itu mertuanya Khadijah yang pertama, nggak ada hubungannya sama Ali. Apa mahram jadi Muhammad sama Khadijah? Nggak ada urusan. La mahram wala syai'. Bahkan dia juz jamak. Fatimah jadi istri pertama, Khadijah jadi bini keduanya boleh. Karena di situ dikatakan kullu mur'atin bainahuma nasabun aw radha', bas. Nggak ada musahara. La musahara. Faham tuh? Baik. Silakan Buya Majid. Istri Anda meninggal. Iya. Anda punya anak maunya anak perempuan, punya suami. Iya. Anda nikah lagi. Mantu Anda sama istri Anda Nggak mahram.
Bukan mahram. Kayak Ana sama almarhumah mahram, sama Umi nggak mahram yang sekarang. Mertua tiri tidak mahram. Tidak mahram. Tidak mahram. Tidak boleh salaman. Tidak boleh salaman, auratnya sama seperti ajnabiyah. Jelas ya? Ya, makasih. Hah? Maksudnya? Mertua tiri nggak mahram. Mertua tiri nggak mahram. Contoh gampang. Al-Fakir, Habib Muhammad, Habib Hamzan dulu mahram sama Umi Fadlun. Kenapa? Umuz Zaujah. Almarhumah rahimahullah berpulang ke rahmatullah. Al-Walid Habib Rizik tazawwaj Umi Mona. Apakah Anda mahram sama Umi Mona? Enggak mahram. Yang mahram itu Umuz. Ini Umuz Zaujah bukan? Bukan. Zaujatu abiz zaujah. Zaujatu abiz enggak ada. Zaujatu abiz zaujah enggak masuk minal muharramat. Anak-anak mahram. Anak-anak mahram. Kenapa anak-anak mahram? Zaujatul ab. Anak-anak sama Maimunah mahram. Kenapa? Zaujatul ab. Zaujatul ab. Hah? Masuknya zaujatul ab. Ini nanti pulang ke rumah dibaca lagi kitabnya ya. Sambil ngerenung, sambil dicoret-coret, sambil bikin tabel. Kalau sekedar ngaji begini aja nanti di sini paham, tapi di luar banyak yang nggak ketangkep nanti. Tapi kalau sambil direnungin lagi, sambil dicoret-coret, ini mahram apa enggak ya? Oh ini mahram apa enggak ya? Kalau ada yang mentok nanti tanya di grup. Ya. Baik. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Nah. Ada perempuan suami istri yang ngangkat anak dari merah. Ya. Nah, dari bayi. Lantas begitu dewasa bisa sholat jamaah, salam-salaman, cipika-cipiki, itu gimana Bib? Batal wudu, haram, dan dia bukan mahram. Kecuali ada hilah disusuin. Diangkat anak disusuin, jadi anak susu, anak rodok. Jelas ya? Angkat anak susuin, jadi anak rodok nanti. Jadi mahram birrodok. Kalau susun nggak keluar asinya Bib? Ya nggak bisa, nggak jadi mahram. Atau bisa jadi benar kalau posisinya dia nggak punya anak, nggak keluar asi. Nggak tahu bisa nggak? Secara medis bisa nggak direkayasa orang yang nggak punya anak bisa keluar asi? Secara medis, hah? Diminumin daun katuk yang banyak gitu, sampai muntah-muntah, bisa nggak? Sama sekali nggak bisa. Ya udah. Mungkin salah satu solusinya nanti bisa diakatin, tapi ini nggak ada anak yang lain, ya repot, ya udah nggak mahram, mesti legowo, ini solusi, disusuin sama, jadi anak laki nih kan, anak yang dipungutnya anak laki, misalkan disusuin sama saudaranya istri, ya berarti dia jadi khalah nanti. Betul, masuk, itu solusi. Ahsanta, barakallahu fiq. Disusuin sama saudaranya istri, jadi khalah nanti, mahram. Itu solusi tuh. Masa iya ada kakak nggak ada yang keluar susu semua? Nah, biasanya kan ada salah satu kemungkinan. Disusuin sama saudara istrinya, benar. Nanti jatuhnya dia khalah fir radha. Nah, ahsanta. Ada lagi? Baik. Ini hari bab permahroman ini. Ya, izin bertanya Habib, kalau syarat rodoah yang diakui maksudnya yang nanti menjadi hukum seperti ada ini bab robo nanti. Ada bab robo. Anda nggak mau jelasin sekarang karena ada bab robo. Nanti kita Ya, ngelebar. Syukran. Nah. Guru ke murid tetap bukan ini Habib ya? Nggak boleh salam. Kecuali kalau inian Walid yang di Walid yang di Malaysia. Walid nak Dewi boleh ke nikah batin. Nggak boleh. Kali ada Jumhurul ulama mengatakan nggak, kecuali gurunya udah sepuh banget. Ya, karena kesepuhannya ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Bib, terakhir Bib, mohon maaf, saya pernah dapat pertanyaan.
seorang suami apabila nyusu sama istri keluar asinya termasuk anak susu atau tidak? La. Jadi begini, radha'atul kabir itu namanya radha'atul kabir. Indana dan jumhurul ulama daripada ahlus sunnati wal jamaah, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya syarat rodok yang bisa jadi mahram kalau di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun udah kagak bisa, walaupun nyusunya seember ya. Tapi nah ini ada masalah, ada bab radha'atul kabir namanya. Ada pendapat ulama karena ada kejadian di zaman Rasulullah SAW. Nanti bab rodok ini harusnya di bab rodok nanti. Ada pendapat ulama berdasarkan hadis Nabi SAW soal radha'atul kabir yang mengatakan walaupun udah gede tetap jadi mahram. Maka sebagian ulama menganjurkan khurujan minal khilaf wahtiyatan, lebih baik suami jangan nyusu sama istri. Itu khawatir khurujan min khilafi man yaqul bi sihhati radha'atil kabir. Karena ada pendapat yang mengatakan, tapi jumhur ulama mengatakan enggak. Jadi enggak usah khawatir bapak-bapak sekalian ya. Jumhur ulama mengatakan enggak. Jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan syaratnya harus di bawah 2, di atas 2 tahun nggak bisa jadi anak susuan. Walaupun nanti di bab radha'ah akan kita bahas masalah radha'atul kabir. Itu binaan ala hadzal hadis. Binaan ala waqi'ah fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanatakalam anhu fi bab radha'ah insyaallah. Laisa al-an mahallu bastih. Nah, makanya khurujan minal khilaf lebih baik jangan. Ulama menasihati seperti itu. Khurujan minal khilaf lebih baik jangan. Baik. Fi soal tsani, udah masuk asar belum? Berapa menit lagi asar? Kalau sudah masuk asar kita tutup. Sayyidil Walid Habib Rizik kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk beliau mengajar, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta semua jamaah madros untuk aktif kita mencari dana, menggalang dana buat saudara-saudara kita di Sumatera ya. Karena kondisinya luar biasa, kondisinya sangat-sangat luar biasa, apalagi di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang itu dahsyat, sampai-sampai di pusat kota depan Aceh Tamiang Sport Center itu dipikir tempat aman, mobil banyak yang parkir di situ, ternyata air datang situ dan tenggelam semua, banyak meninggal dalam mobil. Sampai-sampai mobil tuh ratusan mobil parkir, kalau kata gubernur mobil-mobil dibuka itu banyak bangkai-bangkai, banyak yang sudah bau. Aceh Tamiang, Ana sering lewat Aceh Tamiang karena kalau dari Medan ke Banda Aceh jalur utamanya itu lewat Aceh Tamiang, Kuala Simpang, di perbatasan antara Langkat dengan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Gerbangnya Aceh itu Aceh Tamiang. Aceh Tamiang, setelah itu Langsa, habis itu baru Idi, Simpang Ulim tempat almarhum Habib Muhammad Aceh, terus habis itu baru Lok Sumawe, terus nanti ke Banda Aceh. Aceh Tamiang tuh gerbangnya Aceh. Dan itu yang paling parah. Penuturan gubernur yang paling parah Aceh Tamiang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala, dari musibah, dari bencana insyaallah. Dan salah satu cara nolak bala ya sedekah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Mungkin kita nggak tahu peringatan BMKG nih, Jawa bisa direndam banjir. Peringatan BMKG sudah seperti itu. Jakarta udah waspada, tanggul-tanggul udah mau jebol, debit air terus naik di laut. Kita salah satu cara kita nolak bala ya sedekah. Sedekahus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah diam-diam memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kita nolong saudara kita, Allah tolong kita. Wa laisa laha min dunillahi kashifah. Enggak ada yang bisa menyingkap segala bala, segala musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Di beberapa daerah juga sudah mulai. Di Bandung udah mulai darurat banjir, Kabupaten Bandung, Soreang dan sekitarnya. Di Cisolok sebagian sudah terendam lagi dan sudah mulai banyak rumah-rumah yang hancur. Cisolok, Sukabumi. Ya begini kalau alamnya dihancurin, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah udah ciptain sistem dengan demikian indah, tapi tangan manusia yang resek dan merusak ini semua. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, lanjutan ayatnya la'allahum yarji'un liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum
Allah pengen nih rasain nih, liyudhiqhum ba'dalladzi nih kerjaan tangan itu rasain. Tapi di akhir ayatnya ngasih harapan buat kita, la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Ya, tapi harus ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada perubahan. Peringatan ini semua supaya kita berubah, supaya yang ngegundulin-gundulin hutan itu ngerem, supaya yang rusak-rusak alam itu ngerem. Kalau soal gara-gara siklus hujan tinggi, dari dulu Indonesia udah tropis. Kecuali kalau Indonesia yang tadinya nggak tropis, toto berubah jadi tropis, acak-acakan gitu. Dari dulu Indonesia tropis. Cuman bedanya dulu hujan turun, hutannya masih hijau, pohonnya besar-besar sehingga air terserap. Kalau musim panas jadi cadangan air, musim hujan keserap nggak jadi bala. Sekarang hujan turun, nggak ada serapan air, udah kurang serapan airnya. Itu yang akhirnya menyebabkan musibah di mana-mana. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Taala. Ala hadhihi niyah wa likul niyah salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib, di pertemuan yang akan datang kita pertemuan akan datang qawaid ya. Tapi di figur nikah pertemuan yang akan datang ya, nanti akan Anda informasikan. Di sini ada bab ta'adduduz zaujat tapi enggak ada pembahasan tentang qasam. Ya, enggak ada pembahasan tentang qasam. Ini perlu kita sisipkan. Mungkin nanti bisa jadi apa kita ambil dari Fathul Qarib, apa kita ambil dari Fathul Mu'in. Bab qasamnya nanti insyaallah menyusul. Ini salah satu musibah yang terjadi. Kenapa citra poligami jadi tercoreng? Salah satu yang menyebabkan citra poligami tercoreng karena banyak orang yang asal poligami tapi nggak menunaikan kewajibannya dalam berpoligami. Itu masalah itu. Jadi syariat poligaminya udah indah. Orang-orang yang menjalankannya itu yang merusak nama baik poligami kadang-kadang. Ya, padahal syariat udah mengatur aturan yang begitu ketat. Masalah qasam itu ketat banget. Kecuali kalau ada suluh nanti, wasulhu sayyidul ahkam. Nanti akan kita bahas. Jadi di sini hanya bahas ta'adduduz zaujat saja, tapi nggak ada pembahasan tentang qasamnya. Nanti anak kabari di grup, ingatkan anak Ustaz ya. Mungkin bab qasamnya apa kita ambil dari Fathul Qarib, apa kita ambil dari Fathul Mu'in. Nanti bisa kita ambil beberapa halaman saja untuk kita ngaji babul qasam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.